ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar. Selamat siang ya, saya senang bertemu dengan Bapak dan Ibu hari ini. Kita hari ini akan membicarakan peningkatan keterampilan coaching pada Bapak dan Ibu, dan saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Haji. Saya ingin Bu Haji membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot atau bermakna. Baik, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Bu A fokuskan pada observasi? Baik, saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan bermakna. Sudah saya catat ya Bu A ya. Bagaimana menurut Bu A? Sudah sejauh mana tingkat kemampuan Bu A dalam hal tersebut? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan tersebut, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid-murid saya dalam pembelajaran. Baik Bu A, saya paham. Apa yang Bu A harapkan dari observasi kita nanti? Baik Bu, saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya Bu. Bu A, silakan melakukan proses coaching. Nah, dan selama proses coaching saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik. Silakan. Baiklah. Selamat siang Bu Aan, bolehkah saya mengganggu waktunya sebentar? Selamat siang Pak Arif, tentu saja boleh ya. Pak Arif kelihatannya gelisah sekali hari ini. Oh, kelihatan ya kalau saya lagi gelisah Bu? Jelas sekali. Ya, sebenarnya sih tidak ada apa-apa. Hanya saja saya ingin berdiskusi mengenai masalah murid dan pembelajaran yang ada di kelas saya Bu. Baiklah Pak Arif, semoga kita bisa saling mencerahkan nantinya ya. Ya, saya harap juga begitu ya Bu ya. Baiklah Pak Arif, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Pak Arif dapatkan? Begini Bu, saya ingin mendapatkan ide yang segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka sedang belajar di kelas, apalagi pada jam-jam setelah mereka masuk sesudah beristirahat. Oh begitu Pak Arif ya. Jadi Pak Arif ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran begitu. Iya betul sekali Bu. Itulah kondisi yang ingin saya harapkan. Baiklah, kalau boleh saya tahu situasinya memangnya seperti apa sekarang? Begini Bu ya, setelah jam olahraga berakhir itu biasanya murid-murid itu tidak langsung masuk ke kelas. Mereka malah pergi ke warung, dan ketika saya sudah berada di kelas pun mereka masih asyik dengan jajanan dan kurang memperhatikan pembelajaran saya Bu. Oh seperti itu ya Pak Arif. Terus apa yang mempengaruhi hal tersebut Pak? Mungkin mereka yang pertama kelelahan setelah berolahraga, atau mereka malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat mereka kembali ke kelas. Iya, baiklah Pak Arif, situasi apa yang Pak Arif inginkan? Situasi yang saya inginkan itu tentunya murid saya bisa fokus ya dalam mengikuti pembelajaran saya, dan mereka juga merasa senang dan nyaman dalam pembelajaran yang saya lakukan. Oke,
Oke, seperti itu. Jadi menurut Bapak, apa yang membuat hal tersebut bisa terwujud? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas ya Bu. Selain itu saya juga harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Iya, baiklah begitu ya. Nah, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak saat ini dalam mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Kira-kira posisi saya dalam mencapai tujuan itu ada di angka 6 Bu. Di angka 6 ya, baiklah. Pak Arif, menurut Pak Arif, apa kekuatan Pak Arif ya dalam mencapai tujuan tersebut? Sampai saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional ya. Mungkin hal tersebut akan dapat membantu saya ke depannya. Baik Pak Arif, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Arif dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nanti Bu. Iya, Pak Arif dapat mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP Pak Arif nanti ya. Iya. Begitu. Jadi menurut Bapak, apa kira-kira solusi terbaik untuk mencoba meminimalisir hambatan tersebut? Mungkin saya akan secepatnya membuat RPP tersebut ya Bu, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Baiklah kalau begitu, sekarang apa rencana Pak Arif? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness, untuk mengembalikan fokus murid setelah mereka berolahraga. Oke, terus apa strategi Pak Arif untuk mewujudkan hal itu? Saya akan menerapkan teknik stop atau berhenti sejenak, ambil napas dalam-dalam, amati sensasi pada tubuh, Ya. selesai dan lanjutkan. Dan saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar Bu. Wow, keren sekali Pak Arif ya. Nah, apa kriteria keberhasilan rencana Bapak? Untuk kriteria keberhasilan tentu saja murid lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya Bu. Baiklah. Jadi apa yang dilakukan Pak Arif setelah ini dari alternatif tadi? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya Bu. Oke. Baiklah, sekarang kira-kira target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih? Saya targetkan kira-kira 1 mingguan ya Bu. Baik, baiklah caranya Pak, sekarang supaya kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progresnya bagaimana nih Pak? Kita janjian lagi ya Bu, minggu depan kita bisa bertemu lagi, akan saya ceritakan update-nya. Oke, saya setuju. Pak Arif ya, menurut Pak Arif siapakah yang dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Yang pertama yang akan saya hubungi tentunya ya kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat ya dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, keren sekali, saya salut sama Pak Arif ya. Salut sekali Pak Arif, itu pekerjaan yang bagus ya. Jadi komitmen Pak Arif adalah kolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu. Iya betul Bu. Baiklah Pak Arif, saya kira keren sekali, saya mendukung. Semoga rencana aksi bisa berjalan dengan baik, semoga bisa bermanfaat bagi Bapak hasil diskusi hari ini. Iya Bu. Terima kasih sekali sudah menemani saya dalam diskusi hari ini. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih Bu Aang telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah kita lakukan pada sesi coaching sebelumnya yang telah Ibu lakukan.
Bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukannya dengan baik dalam kompetensi tersebut. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya telah merasa mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya ya? Saya melihat bahwa Ibu Aang telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal tersebut? Tentu saja saya senang mendengarnya, Bu. Terima kasih atas umpan baliknya, dan kedepannya saya akan berusaha untuk terus meningkatkan kompetensi tersebut. Nah, dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa tersebut? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif dan berbobot. Seperti itu. Itu adalah langkah yang baik ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya peroleh dari proses ini, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih sekali atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Sama-sama, Bu Aang. Bagaimana perasaan Pak Arif saat ini? Alhamdulillah sangat senang ya, karena sudah belajar mempraktekkan proses coaching ini dengan baik dan lancar. Amin. Apa yang Bu Aang simpulkan dari proses praktek coaching ini? Baik Bu, kami dapat menyimpulkan bahwa dalam suatu proses coaching diperlukan beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang coach, yakni presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang baik, sehingga proses coaching yang dilakukan dapat menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan. Luar biasa pemahaman yang telah Pak Arif, Bu Aang dapatkan dari proses coaching ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih giat berlatih dan mampu melaksanakan sebuah proses coaching yang lebih baik lagi ya. Amin. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan saat ini, sehingga kami dapat melakukan proses coaching ini dengan lancar. Sama-sama Pak Arif, Bu Aang. Oh iya, saya harap apa saja catatan yang telah saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak dan Pak Arif dapat diperhatikan untuk meningkatkan sebuah proses coaching yang lebih baik lagi. Iya, pasti Bu Haji. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak Arif, Bu Aang. Iya, baik. Ya, silakan Bu Haji. Siang Bu, saya senang bertemu dengan Ibu berdua hari ini ya, untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak dan Ibu, dan saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Bu Haji saat ini. Terima kasih Pak Arif. Saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot atau bermakna. Oh, baik, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Anda fokuskan pada observasi? Saya berharap Pak Arif dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan saya mengajukan pertanyaan bermakna. Sudah saya catat, Bu. Bagaimana menurut Ibu? Sudah sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal tersebut? Saya sih percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan tersebut, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid-murid saya dalam pembelajaran. Oh,
Oh, baik, saya paham. Apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna. Baiklah Bu Haji, ketika nanti Bu Haji melakukan coaching kepada Bu AA, nanti sebagai supervisor saya akan menilai. Di sini ada rubrik penilaiannya. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan dimulai. Selamat siang Bu Haji, bolehkah saya mengganggu waktunya sebentar? Selamat siang Bu Aan. Oh tentu boleh Bu Aan. Kelihatannya Bu Aan gelisah. Kelihatan sekali ya saya gelisah Bu Haji. Iya, ada apa memangnya? Ada yang bisa saya bantu Bu Aan? Sebenarnya tidak ada apa-apa sih Bu. Hanya saja saya ingin berdiskusi mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. Baiklah Bu Aan, semoga kita saling mencerahkan ya nantinya. Iya, saya harap jadi begitu Bu Haji. Baiklah Bu Aan, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bu Aan dapatkan? Dari pembicaraan kali ini saya ingin mendapat ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif, murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya, apalagi pada jam setelah mereka masuk sesudah istirahat. Oh begitu, jadi Bu Aan ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran ya? Iya, seperti itu Bu Haji yang saya harapkan. Kalau saya boleh tahu, situasinya seperti apa sekarang? Situasi sekarang setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung masuk ke kelas Bu Haji. Mereka malah pergi ke warung, dan ketika saya sudah berada di kelas pun mereka masih asik dengan jajanan dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Apa yang mempengaruhi hal tersebut Bu Aan? Saya kira mereka kelelahan berolahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali masuk ke kelas. Situasi apa yang Ibu inginkan? Situasi yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan mereka merasa senang dan nyaman dalam pembelajaran di kelas. Menurut Bu Aan, apa yang membuat hal tersebut bisa terwujud? Saya kira harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya juga harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh begitu ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan, saya kira di level 6 saja Bu. Menurut Bu AA, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini setidaknya saya memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin saya kira hal tersebut akan dapat membantu saya kelak. Apa ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu AA dalam meraih tujuan tersebut? Untuk meraih tujuan saya kira saya perlu sedikit waktu ya Bu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nanti. Oh begitu ya Bu ya. Menurut Bu AA, apa kira-kira solusi terbaik untuk mencoba meminimalisir hambatan tersebut? Saya akan secepatnya membuat RPP tersebut Bu ya, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Baiklah kalau begitu, sekarang apa rencana Ibu? Rencana saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, terutama praktik kesadaran penuh mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah mereka melakukan olahraga. Apa strategi untuk mewujudkan itu Bu? Saya akan menerapkan teknik STOP, yaitu berhenti sejenak, ambil nafas dalam-dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek teknik ini.
Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas. Jadi apa yang dilakukan Ibu setelah ini dari alternatif-alternatif tadi? Pastinya saya akan segera membuat RPP, mempersiapkan rencana pembelajaran supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Bu. Baiklah, sekarang kira-kira target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih, Bu? Saya kira 1 minggu cukup ya untuk target tersebut. Baiklah caranya, Bu. Sekarang supaya kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progresnya, bagaimana nih, Bu? Kalau kita janjian lagi gimana, Pak? Gimana, Bu? Minggu depan nanti saya akan ceritakan update-nya kepada Ibu. Bagaimana? Saya setuju. Menurut Ibu, siapakah yang perlu diminati dukungan menjaga komitmen tersebut, Bu? Yang pertama, saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat di sekolah saya dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa, Bu Aa. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya? Iya, betul sekali, Bu. Wah, keren, Bu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Semoga bisa bermanfaat ya, Bu ya. Berhasil diskusi kita hari ini. Iya, Bu. Alhamdulillah, terima kasih sekali sudah menemani saya di diskusi hari ini. Sama-sama, Bu Aa. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya ini ya, Bu Haji ya. Jadi saya ingin membahas hasil observasi saya yang telah saya lakukan tadi pada saat Bu Haji melakukan coaching. Nah, setelah Bu Haji melakukan coaching, saya mau bertanya, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetisi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukannya dengan baik, Pak, dalam kompetensi tersebut. Nah, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya telah merasa mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Ya, kalau saya boleh berbagi hasil pengamatan saya tadi waktu Bu Haji melakukan coaching, saya melihat bahwa Bu Haji telah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik ya, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bu Haji tentang hal tersebut? Saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya, Pak. Dan kedepannya saya akan berusaha untuk terus meningkatkan kompetensi tersebut. Baiklah, dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa tersebut? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif dan berbobot, Pak. Baiklah, itu adalah langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik ini ya. Nah, yang ingin saya tanyakan terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini ya, proses tadi? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang. Dan saya berterima kasih sekali atas bimbingan dan umpan baliknya yang diberikan, Pak. Ya, sama-sama Bu Haji. Bagaimana perasaan Bu Aa setelah di coaching atau setelah berdiskusi dengan Bu Haji? Perasaan saya alhamdulillah sangat senang karena sudah belajar mempraktekkan proses coaching ini dengan lancar. Nah, apa yang Bu Haji simpulkan dari proses coaching ini? Ya, kami dapat menyimpulkan bahwa dalam suatu proses coaching diperlukan beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang coach, yakni present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang baik sehingga proses coaching yang dilakukan dapat menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh seorang coachee. Luar biasa pemahaman yang Bu Haji telah dapatkan dari proses coaching ini.
Semoga kedepannya kita bisa lebih giat lagi berlatih dan mampu melaksanakan sebuah proses coaching yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah Bapak berikan saat ini sehingga kami dapat melaksanakan proses coaching ini dengan lancar. Sama-sama Bu. Oh iya, saya harap apa saja catatan yang telah saya sampaikan kepada Bu Haji dan Bu Ah ini dapat diperhatikan untuk peningkatan sebuah proses coaching yang lebih baik lagi. Pasti Pak. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu Ibu-ibu.